Halo, bertemu kembali dengan channel Jual Beli Saham. Kali ini kita akan membahas seri edukasi cara jual beli saham bagian ke-6 dengan topik atau judul tujuan jual beli saham. Ini memang satu topik yang agak terlewat, harusnya ini ada di depan, tetapi tidak apa-apa. Kita akan diingatkan kembali sebetulnya apa tujuan kita untuk jual beli saham. Nah, kenapa kita ini diingatkan kembali atau ingin kita bahas juga di sini? Karena kalau kita tidak punya tujuan yang jelas, ya kita nggak akan pernah mencapai apa yang kita tuju, ya. Jadi kita diingat kembali tujuannya harus spesifik, ya. Lalu bisa terukur. Biasa orang pakai SMART, ya. Spesifik, harus bisa terukur, bisa tercapai, dan ada waktunya berapa lama kita mau mencapai itu. Nah, kita akan coba lihat dulu beberapa tujuan umum biasanya orang melakukan jual beli saham, atau ada yang mengatakan investasi maupun trading, ya. Ada yang mengatakan, oh saya pengen punya satu financial independence. Independence itu tidak tergantung, jadi finansial saya yang tidak tergantung pada misalkan pekerjaan saya. Nah, karena pekerjaan aktif saya, misalkan suatu saat saya ingin mencapai financial independence, boleh. Berapa lama? Nah, ini harus ada tujuannya, ya. Berapa lama ini bisa dicapai, nggak, achievable nggak, misalnya gitu. Lalu yang kedua, ada juga yang pengen mencapai satu tujuan yang lebih tinggi lagi, financial freedom, kebebasan finansial. Artinya kita mau melakukan apa saja yang pengen dalam hidup kita bisa secara finansial ada. Nah, ini tujuan yang lebih tinggi lagi tentunya, ya, dibandingkan dengan cuma financial independence. Atau tujuan lain misalnya, supaya nantinya saya bisa pensiun. Bahkan mungkin ada yang mengatakan, saya pengen pensiun muda, mungkin saya pensiun umur 45. Biasanya kalau di Indonesia umur pensiun kalau kita kerja, ya, rata-rata umur 55, ya, biasanya. Nah, kalau saya pengen pensiun lebih muda, sementara saya masih di umur misalkan 25, ya, atau 30, gimana caranya? Nah, salah satunya memakai cara jual beli saham ini. Apakah bisa? Nanti kita lihat, ya. Atau juga sekedar, saya pengen beli rumah nanti, atau beli mobil, atau saya pengen ada uang untuk liburan setiap tahun misalnya. Itu contoh, misalkan ada juga yang pakai tujuan seperti itu. Apapun itu, yang penting tujuannya harus jelas, terukur, bisa tercapai, dan ada waktunya, ya, ada waktunya. Kalau cuma iseng-iseng atau main-main, ya nanti apa yang kita lakukan hasilnya tentu sesuai dengan tujuan yang kita lakukan, ya. Itu. Nah, pada kesempatan ini kita akan fokus pada dua tujuan ini, yaitu financial independence atau ketidaktergantungan finansial dari, misal dalam hal ini adalah pekerjaan kita, ya, misalkan, atau kita mau pensiun pada umur tertentu, ya, dengan cara jual beli saham ini. Nah, kita akan fokus di sini, dan nanti kita akan lebih detail lagi buat gimana rencananya atau perhitungannya, ya. Ya, pertama, kalau kita mau mencapai financial independence atau pensiun itu definisinya adalah, ya, kalau kita misalnya nanti tidak aktif bekerja 100% seperti sekarang, misalkan bagi kita yang bekerja, ya, kita bisa hidup dan memenuhi kebutuhan hidup secara wajar, bahkan seandainya benar-benar tidak bekerja pun tetap masih bisa hidup secara wajar. Nah, banyak kita yang menggantungkan juga pada dana pensiun dari pekerjaan kita. Tentu bisa, tapi mungkin teman-teman juga harus hitung, ya, apakah itu cukup untuk masa pensiun kita nanti. Kita bisa hitung itu. Kalau kita tidak mau menggantungkan pada dana pensiun dari pekerjaan kita bisa merencanakan, dan kita bisa merencanakannya dengan salah satu cara, yaitu dengan jual beli saham. Nah, yang kita akan bahas di sini adalah gimana cara ngitungnya. Nah, langsung saja saya ada buatkan tools yang sederhana, template yang sederhana yang kita bisa pakai untuk merancang ini, dan nanti kita lihat hasilnya, ya. Yuk kita langsung saja. Ya.
Ini ada satu tool sederhana, saya buat menggunakan Excel, dan teman-teman yang berminat silahkan juga email saya di bagian komen di sini. Saya akan berikan secara percuma atau gratis ya. Nah, ini ada 3 langkah sederhana sebetulnya. Gimana kita cara ngitungnya? Yang pertama itu kita masuk ke step pertama ya. Itu pertama kita harus tanya dulu, menghitung berapa besar kebutuhan kita. Nah, contohnya misalkan di sini kita sebagai contoh saja ya, uang yang diperlukan untuk pensiun per bulan. Nah, coba kita hitung. Kalau kita misalkan berapa biaya hidup kita sebulan ya, hidup kita secara wajar ya saat ini misalnya. Untuk untuk perhitungan ini kita anggap aja misalnya kita punya kebutuhan hidup sebulan itu ya saat ini ya. Saat ini misalnya kita anggap 2,5 juta. Oke. Ya, 2,5 juta. Berarti setahun kita perlu 30 juta setahun ya. Lalu yang kedua kita masukkan, ini yang kita isi cuma yang bagian hijau saja ya. Yang kedua kita masukkan kira-kira kenaikan indeks konsumen per tahun itu berapa ya. Artinya harga-harga itu naik tiap tahun tuh berapa kira-kira kita hitung ya. Anggap aja kita hitung rata-rata 5% ya. Nah, setelah itu kita bisa melihat di sini, kita klik yang bagian plus di sini. Ini kebutuhan dana pensiun kita pada tahun 1, pada tahun ke-1. Kalau kita pensiun tahun 1 berarti tahun ini ya. Kalau kita pensiun kita butuh 2,5 juta per bulan atau 30 juta setahun. Tapi kalau kita nggak bisa pensiun sekarang, artinya kita nggak punya penghasilan yang segini tanpa kerja. Misalnya, kalau kita nanti mungkin saya target 10 tahun lagi. Nah, 10 tahun lagi uang 2,5 juta ini, kebutuhan ini sudah menjadi 3,8 juta sebulan atau setahun 46 juta. Karena ada kenaikan tiap tahun tadi, kenaikan harga-harga sehingga kebutuhan kita juga naik, sehingga yang kita butuhkan tiap bulan juga akan naik. Nah, semakin kita tunda, misalkan saya baru rencana mungkin 20 tahun lagi, yang 2,5 juta ini akan menjadi 6 juta. Berarti per tahun adalah 75 juta. Demikian seterusnya. Kalau itu 25 tahun nanti, uang 2,5 juta itu nanti 25 tahun lagi sudah menjadi 8 juta. Ini bergerak ya. Artinya semakin lama waktu yang kita butuhkan, artinya nantinya uang yang kita butuhkan juga semakin tinggi. Nah, itu yang pertama. Tapi kita bisa ukur dulu, bisa hitung dengan asumsi ini, kita berapa butuh untuk pensiun atau saat ini, dan kita pakai perkiraan tiap tahun harga naik berapa persen. Yang kedua, lalu kita lihat saat ini saya punya modal berapa, saat ini saya ada modal berapa, ada tabungan berapa, dan ada kemampuan untuk nabung berapa tiap bulan. Nah, kita anggap aja ya misalnya, sekarang saya belum punya banyak modal. Mungkin anggap saja saya punya modal saat ini 10 juta ya. Nah, ini modal saya saat ini ya, 10 juta. Lalu tiap bulan saya masih bisa nabung ya. Saya harus irit-irit, mungkin saya tiap bulan bisa nabung sekitar 20% dari penghasilan ya, dari penghasilan yang saya dapatkan setelah dikurangi ini itu saya bisa nabung, katakanlah saya bisa nabung 1 juta, karena mungkin penghasilan kita 5 juta ya misalnya, 1 juta berarti setiap tahun kita bisa nabung sekitar 12 juta. Tapi saya baru punya uang yang ada di tabungan 10 juta, dan tiap bulan saya bisa nambah 1 juta, berarti setiap akhir tahun saya bisa nabung 12 juta ya. Dan itu asumsinya nanti kita akan pakai uangnya juga untuk kita belikan atau jual beli saham ya. Lalu yang ketiga, tentu nabungnya ini bisa naik nggak tiap tahun.
Karena kan kita tiap tahun harusnya mendapatkan kenaikan gaji ya, kalau kita bekerja ya, dengan kenaikan gaji karena misalkan memang gaji tiap tahun dinaikkan, lalu juga ada misalkan nanti kalau pekerjaan kita ada promosi, ada pindah kerja yang kita naik juga, nah itu juga menjadi faktor kenaikan dari penghasilan kita. Nah, kalau penghasilan kita naik, kita juga harus meningkatkan kemampuan kita untuk nabung. Jangan naik tapi kebutuhan kita juga naik, nah jumlah tabungan kita malah berkurang. Nah, ini juga tidak sehat ya. Nanti kita malah tidak bisa mencapai untuk pensiun itu. Nah, anggap saja kita menaikkan kemampuan nabung kita setahun itu 10% ya. Artinya kalau tahun ini saya sebulan bisa nabung 1 juta, tahun depan saya target sebulan bisa nabung 1.100.000 ya, 1.100.000, dan itu nanti di akhir tahun setelah nabung itu akan saya belikan atau jual belikan saham. Nah, kita juga bisa lihat kalau misalkan tahun pertama kita nabung 1 juta sebulan, di akhir tahun kita bisa punya tabungan 12 juta yang siap kita belikan saham. Di tahun kedua itu kita bisa nabung sebulan 1.100.000, dan kalau kita tabung setahunnya 13,2 juta. Di tahun ke-10 kalau kita konsisten ya meningkatkan daya tabung kita bisa nabung 1.600.000 sebulan ya. Dan sehingga di akhir tahun itu kita bisa nabung sejumlah 20 juta yang itu kita bisa belikan saham lagi, dan seterusnya. Nanti kemampuan nabung kita terus ya meningkat, sehingga jumlah tabungan juga yang kita bisa belikan saham juga meningkat. Nah, ini yang kedua, sederhana. Nah, lalu baru di situ kita akan menghitung berapa tahun kita bisa pensiun. Cuma memberikan input 2 hal ini saja. Nah, tapi ini skenarionya yang kita buat adalah kita membelikan saham yang bagus, modal awal kita itu, lalu tabungan kita yang tiap bulan itu setahun sekali kita juga belikan saham yang bagus tadi. Nah, seandainya saham tadi itu memberikan kenaikan atau keuntungan 10% setahun, dan ada yang ini skenario pertama 10% setahun, dan memberikan dividen 3% saja setahun ya. Selain harganya naik 10% setahun, harga sahamnya itu juga dividen yang diberikan itu 3%. Dan skenario kedua, kalau kita bisa memilih membeli saham yang benar-benar lebih bagus, yang bisa menghasilkan kenaikan 20% per tahun saham itu, dan memberikan dividen 3% saja, nanti kita hitung ya berapa lama kita bisa pensiun. Atau yang kalau kita bisa menemukan saham yang bagus luar biasa, yang bisa memberikan kenaikan 30% per tahun dan dividen 3%, kita juga akan hitung berapa lama kita bisa pensiun. Nah, dari data ini ya, kita akan lihat dengan skenario pertama dulu. Skenario pertama yaitu kita belikan saham 10% dan memberikan dividen 3%. Nah, kita lihat di sini. Jadi tahun pertama 10 juta itu kita belikan saham, dan akhir tahun pertama karena dapat kenaikan 10%, nilai sahamnya menjadi 11 juta, dan juga memberikan dividen 3%, 330, sehingga total dari nilai saham itu 11.330. Nah, asumsinya di sini dividen yang didapatkan kita juga belikan saham lagi ya. Jangan diambil dulu ya. Ini kita belum pensiun, jangan ambil dulu. Kita masanya untuk menabung dulu, kita masanya untuk membelikan saham dulu, supaya nanti di tahun yang kita mau kita bisa pensiun. Artinya bisa mendapatkan hasil dari dividen ini untuk kita hidup. Seandainya kita tidak mau bekerja 100% aktif seperti sekarang, atau bahkan tidak bekerja pun, tidak ada penghasilan apapun, kita dari dividen ini bisa hidup dan bisa pensiun. Nah, demikian juga ya setelah kita misalkan tahun pertama ini kita
invest lagi di sini, ditambah dengan tabungan. Kita kan tadi kan nabung ya, tiap bulan nabung. Nah, tabungan ditambahkan ini menjadi modal kita lagi. Jadi ini hasil modal awal tadi yang sudah setahun ditambah tabungan kita di akhir tahun, ini berarti modal kita. Lalu dapat lagi 10% tahun kedua itu, lalu ditambah dengan dividen, ini hasilnya, dan seterusnya. Nah, coba kita lihat apakah ini kita sudah bisa pensiun belum. Oh, ternyata ini tidak muncul berapa kita pensiun. Artinya apa? Artinya dividen yang kita dapatkan di akhir tahun tersebut masih lebih kecil dari kebutuhan pensiun kita. Ya, contohnya misalnya nih di tahun 20, kalau kita punya modal 10 juta lalu tiap bulan nabung 1 juta, lalu dengan asumsi ini sahamnya tumbuh 10% per tahun dan dividen 3%, harusnya di akhir tahun 20 nilai dari tabungan saham kita bisa sudah menjadi 1,5 miliar ya. Ini sudah cukup lumayan kelihatannya ya, modalnya cuma 10 juta loh, 1,5. Tapi apakah cukup untuk kita pensiun? Karena kalau dividen kita masih 3% ya, itu kita dapatkan dividen sekitar 44 juta, dan kalau kita bagi per bulan berarti itu berapa ya? Nggak sampai 4 juta, dan itu ternyata belum cukup. Karena ingat, kebutuhan kita juga naik tiap tahun ya. Terus ternyata tidak cukup. Nah, ternyata kalau kita pakai senario yang 10% ini kita belum bisa untuk pensiun. Bahkan sampai 25 tahun pun kita belum bisa. Ya. Berarti ada yang bisa kita rubah di sini. Tetapi kalau kita menemukan misalkan kita bisa menabung di saham yang memberikan keuntungan 20% dan dividen 3% ya. Ini kita bisa pensiun di tahun 17. Ya, tahun 17. Demikian juga berikutnya, kalau kita bisa menemukan saham yang lebih bagus lagi yang memberikan keuntungan 30% dan dividen 3%, di tahun 13, akhir tahun 13 kita sudah bisa pensiun. Nah, dengan modal yang ini tadi ya, modalnya awal 10 juta, menabung 1 juta sebulan. Oke. Nah, ini kalau tentu ini juga tidak mudah ya. Kita harus menemukan saham yang bagus itu yang bisa membuat kita nanti pensiun, baik itu di misalkan akhir tahun 17 maupun akhir tahun ke-13. Atau kalau ini masih belum sesuai dengan rencana kita, ada yang sekarang saya udah umur 35, saya pengen pensiun umur 45, berarti 10 tahun lagi. Tapi waktu kita umur 35 harusnya kita punya tabungan lebih dong. Nah, dan kita sudah bisa nabung lebih tiap bulan dong. Nah, bisa juga ya, misalkan kita ubah ya. Lalu kebutuhannya juga naik juga tentunya ya. Misalnya kalau kebutuhan kita misalnya anggap kita tetap dulu, karena ini kita bisa rubah-rubah nanti untuk mendapatkan yang kita inginkan. Seandainya kebutuhan kita memang segini, kita udah umur 35, kita pengen pensiun 10 tahun lagi. Ya berarti kita harus naikkan dua hal ini. Kalau nggak modal awalnya atau yang tiap bulannya nabungnya. Anggap aja, waduh, kemarin saya tidak nabung, saya tidak punya modal awal nih, dan saya cuma punya 10 juta. Tapi ini saya bisa lebih tingkatkan. Saya harus kurangi nih kebutuhan yang tidak penting, sehingga harus meningkatkan apa yang saya bisa tabung. Saya hitung-hitung sekarang saya bisa nabung mungkin 2 juta. Anggap aja saya coba cek ya, 2 juta. Lalu tiap tahun saya komitmen untuk naikkan juga 10% ya, naik. Nah, coba kita lihat apakah kita bisa pensiun. Nah, sudah bisa pensiun nih dengan hanya kita nabung saham di 10%. Kita pensiun di tahun 19, masih belum bisa. Tadi saya targetnya 10 tahun. Nah, ini ternyata yang untuk yang kalau kita menemukan saham 30%, kita bisa pensiun ya, dengan kita meningkatkan kemampuan kita menabung tiap bulan. Kita bisa mencapai tujuan kita untuk mencapai financial independence atau pensiun di akhir tahun ke-10 ya. Nah, tapi untuk menemukan saham ini kan tentu lebih susah ya. Ini resikonya tentu tidak tercapai, bisa mundur nih ya kalau kita nggak bisa menemukan ini. Sehingga kalau gitu kita coba konservatif. Kalau gitu berarti ada yang harus kita rubah di sini.
apakah modalnya ataukah kemampuan menabung kita, ya. Ini yang harus kita rubah. Misalnya kita anggap kita yang lebih konservatif, tapi kita harus, waduh kalau gitu gimana ya, berarti apakah harus cari tambahan penghasilan dulu, atau ada pengeluaran yang mungkin kita harus tekan dulu, kita nabung dulu demi ini. Oke, anggap aja oke, kalau gitu kita coba mungkin tingkatkan kemampuan kita nabung lebih sedikit, 2,5 juta misalkan ya tiap bulan, dan setiap tahun kita bisa nambah 10%. Nah, bisa naik sedikit, tapi belum rubah, baru 12 tahun belum bisa ternyata. Dengan asumsi ini belum bisa ya, mungkin kita harus rubah lagi. Tapi ini artinya tools ini fleksibel, dan nanti tujuan kita yang jelas itu kita bisa simulasikan sehingga kita tahu persis untuk mencapai tujuan itu berapa modal kita yang kita perlukan sekarang, berapa yang harus kita tabung, dan kita harus nabung di saham bagus yang apa, yang bisa memberikan keuntungan berapa dan memberikan dividen berapa. Nah, itu tools yang sederhana ini yang bisa membantu kita untuk kembali fokus kepada tujuan kita, jual beli saham itu untuk apa. Dan dalam hal ini tools ini membantu kita untuk merencanakan kalau tujuan kita untuk pensiun atau untuk mencapai financial independence. Itu saja, semoga tools ini berguna, dan ya kembali lagi ke sini ya, ini tools yang sederhana, tentu ada faktor-faktor lain, tapi saya kira ini cukup sederhana untuk membuat rencana besar dulu ya. Kira-kira nih apa tujuan lebih jelas di sana. Lalu tentu kita akan terus bekerja dan belajar untuk mencapai tujuan tersebut. Dan ini merupakan tool awal sederhana yang bisa kita pakai. Nah, itu saja. Terima kasih sudah menonton video ini sampai di sini. Silahkan dukung dengan memberikan subscribe, like, dan share dari video ini, dan juga berikan komen kalau Anda setuju maupun Anda tidak setuju. Dan kalau Anda suka dengan toolsnya dan mau meminta toolsnya itu, Excel toolsnya itu, silahkan juga bisa berikan komen tuliskan di komen, dan saya akan memberikan tools ini secara cuma-cuma. Terima kasih dan sampai bertemu kembali di video berikutnya.